Berbicaralah ya Tuhan. Bimbing setiap kami, tolong kami supaya kami boleh menghidupi apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Berbicaralah sebab kami hamba siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat bersilakan duduk. Pembacaan Alkitab untuk hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat 12. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar, tak mudah diputuskan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan dan memikirkan firman ini di dalam hidup kita sehari-hari. Satu kali anak saya dengan dua temannya, mereka berdialog. Dan anak saya tiba-tiba diberikan pertanyaan sama temannya. Menurut kamu, manusia itu apa? What do you think is a human being? Dan anak saya, karena dia anak pendeta, saudara-saudara, dia langsung menyatakan, manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan temannya langsung menjawab, kamu pernah lihat Tuhan? Kalau kamu nggak pernah lihat Tuhan, bagaimana kamu bisa yakin bahwa manusia itu diciptakan Tuhan? Anak saya kemudian tanya, kalau menurut kamu, apa manusia ini? Temannya satu lagi, karena mereka bertiga kan, teman satu lagi mengatakan, saya percaya manusia ini adalah keturunan dari monyet. Dan seujung sana, di sana kita ada keturunan dari monyet, dan satu saat manusia itu kemudian berpisah dari nenek moyangnya dan menjadi manusia seperti yang sekarang. Anak saya kemudian menoleh ke dia dan mengatakan, kamu pernah lihat makhluk yang setengah manusia setengah monyet? Kalau kamu nggak pernah lihat, kenapa kamu bisa percaya? Saudara-saudara, ini bukan permainan pinter-pinteran, gitu ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang menggelitik pertanyaan kita hari ini. Apakah manusia itu? Banyak orang yang melihat bahwa manusia itu adalah seperti binatang yang berjalan, yang berkaki dua, yang mampu berpikir. Manusia tidak lebih baik daripada binatang. Saudara-saudara, tetapi kalau manusia itu adalah binatang, mengapa ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh binatang? Yang namanya kreativitas. Burung manyar dari dulu sarangnya ya kayak gitu-gitu aja. Gak pernah ada kreasinya. Gak pernah ada kepikir bentuknya, oh saya kasih atap deh, hari ini atapnya melengkung gitu. Atau kalau Anda melihat sarang burung gereja atau sarang burung kakak tua, burung kakak tua nggak punya sarang karena mereka nempel di lubang pohon, begitu kan? Mereka tidak memiliki kreativitas sendiri untuk berkreasi, menciptakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu berbeda dengan manusia. Manusia memiliki sesuatu yang dinamakan kreativitas. Sesuatu yang membuat manusia, kalau mereka jujur, akan mengatakan kita lebih dari sekedar. Pertanyaan berikutnya, kalau manusia itu ada lebih dari sekedar binatang, lalu bagaimana manusia itu bisa ada di dunia? Muncul yang dinamakan teori konspirasi. Manusia adalah keturunan alien. Manusia adalah keturunan dari makhluk yang datang dari angkasa luar, yang kemudian bercampur dengan manusia, dengan makhluk di bumi, yang menjadikan manusia itu menjadi sesuatu yang unik. Saudara-saudara, pada intinya, saya bisa menyimpulkan bahwa dunia tidak bisa menjawab pertanyaan, apakah manusia itu? Siapakah manusia itu? Saudara-saudara, Alkitab memberikan jawaban, apakah, siapakah manusia itu?
Kalau Anda melihat di Mazmur nomor yang ke-8, jelas sekali Mazmur mengatakan, Tuhan, kalau aku lihat langit-langit, kalau aku lihat bintang-bintang di angkasa, yang pertanyaan yang muncul dalam hatiku adalah, apakah manusia? Sehingga engkau bisa meletakkan manusia tidak di antara bintang. Karena kalau manusia ada di antara bintang-bintang, maka dia nggak bisa bumi. Dia nggak bisa bekerja di bumi. Kalau dia ada di dalam semesta, dia terbang layang-layang di atas semesta, apa keuntungannya kalau kita tidak bisa mengupayakan sesuatu yang ada di dunia ini? Apakah manusia sehingga engkau memikirkan? Apakah anak manusia sehingga engkau memperhatikan? Saudara, kita memberikan jawaban yang tegas. Anda dan saya adalah produk, adalah ciptaan dari Tuhan. Kalau kita adalah ciptaan Tuhan, maka pertanyaan berikutnya, di mana Tuhan ketika kita berlelah-lelah di dalam dunia ini? Aku melihat lagi kesia-siaan, kata Salomo. Ada seorang sendirian yang tidak punya anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Kalau orang itu tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini, bagaimana manusia bisa memiliki semangat untuk bekerja? Itu yang dimaksudkan oleh Salomo. Dan Salomo memberikan sesuatu kepada kita yang jarang kita renungkan, saudara-saudara, yaitu pertanyaan, mengapa manusia perlu bekerja? Mengapa manusia ingin melakukan sesuatu? Kenapa manusia perlu berkreasi? Saudara-saudara, menariknya dalam bahasa yang kita pahami berkenaan dengan kaitan kreasi ini, muncul kalimat rekreasi. Pernah berpikir nggak hubungan antara kreasi dengan rekreasi? Kreasi itu artinya apa? Membuat, menciptakan. Betul? Kalau rekreasi artinya, rekreasi itu artinya jalan-jalan, Pak, gitu kan? Rekreasi itu artinya nggak kerjain apa-apa, gitu kan? Bagaimana bisa kreasi itu artinya membuat sesuatu, tapi yang rekreasi konotasinya malah nggak buat sesuatu. Nah, saudara-saudara, ini yang saya namakan salah kaprah berpikir. Ya, salah kaprah berpikir. Saudara-saudara, sebetulnya ada kaitan yang erat antara kreasi dengan rekreasi. Ketika Allah menciptakan dunia ini, maka kalau Anda membaca kitab Kejadian pasal 1 dan 2, maka dikatakan, maka jadilah petang, jadilah pagi. Saudara-saudara, tidak disebutkan, maka jadilah pagi, kemudian petang. Kenapa kebalik? Kenapa dibalik? Saudara, karena ketika Allah menyusun struktur dunia ini, Allah menciptakan manusia untuk bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka jadilah petang dulu. Jadilah waktu istirahat dulu. Ketika Anda melihat kiri kanan nggak punya teman, ya, lihat monyet ada Bu Monyet, lihat gajah ada Nyonya Gajah, lihat kelinci ada Mrs. Kelinci, gitu kan? Lihat Adam, mana banyak Adam? Gak ada Nyonya Adam, gitu kan? Maka Allah membuat manusia tidur. Dan ketika dia tidur, itulah Allah memberikan hawa. Allah menciptakan hawa. Jadilah petang, jadilah pagi. Maka di dalam pemikiran Ibrani, dalam pemikiran perjanjian lama, hari itu dimulai dari sore. Tidak dimulai dari pagi. Karena pola pikirnya adalah Allah memberikan kita istirahat yang cukup untuk kita mempersiapkan hari. Untuk kita bisa melakukan sesuatu pada harinya. Untuk sebagai ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan sesudahnya kita diistirahatkan lagi untuk melakukan tugas berikutnya pada hari berikutnya. Maka kreasi dengan rekreasi itu memiliki hubungannya. Ketika kita bisa diberikan kemampuan kreatif untuk menciptakan sesuatu, Allah memberikan kita istirahat, rekreasi, sebagai waktu untuk refleksi, sebagai momen untuk beristirahat, sebagai saat untuk kita bersandar kepada Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan,
Sehingga ketika kita kembali ke dunia pekerjaan, kita dimampukan lagi untuk melakukan kreasi berikutnya. Maka kreasi dengan rekreasi itu kaitannya erat sekali. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Allah memberikan kepada kita sebuah realita kehidupan. Bahwa Allah memberikan rekan-rekan di dalam hidup. Allah memberikan partner dalam hidup. Supaya Anda dan saya boleh belajar hidup lebih baik bagi kemuliaan. Maka di sini kita ketemu dengan pertanyaan. Apakah kita adalah sekutu atau kita adalah mitra dari Allah? Saudara, banyak orang yang berpikir bahwa mereka adalah sekutu, bukan sekedar teman, saudara-saudara. Sekutu, gitu ya. Sekutu itu artinya apa sih? Menurut kamus, saudara-saudara, kata sekutu itu menjadi peserta dalam kegiatan, turut ambil bagian dalam melakukan pekerjaan. Kalau Anda punya sekutu, maka Anda memiliki satu proyek dan Anda bekerja sama, ini sudah sekutu untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi sekutu belum tentu mitra. Kenapa? Karena mitra itu didefinisikan sebagai teman, sahabat, dan pasangan dalam pekerjaan. Mitra artinya bukan sekedar melakukan pekerjaan yang bersama-sama, tetapi melakukan pekerjaan dengan tujuan yang sama, dengan maksud yang sama, dengan goal yang sama. Sekutu cuma mungkin bisa ikut setengahnya saja. Tetapi mitra akan senantiasa bersama-sama dan akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu bersama-sama. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Pengkhotbah mengajarkan, ketika Anda hidup, kita membutuhkan orang lain. Dunia mengakui. Perhatikan lagu-lagu yang ada di luar sana. You are not alone, I will here with you. Gitu kan? Lean on me, if you're not strong. Ketika kita nggak kuat, ketika kita sendirian, saudara-saudara nggak pernah diajarkan, maka kamu tidak perlu cari orang. Dunia pun mengakui kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan partner. Tetapi partner yang macam apa? Mitra yang macam apa? Yang akan kita cari, saudara-saudara. Alkitab mendeskripsikan ada 3 manfaat untuk kita bisa bermitra. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkat. Kata why, W-A-I, saudara-saudara. Itu adalah sebuah kalimat ungkapan kesedihan. Ya, jadi kalimat why itu adalah sebenarnya ungkapan bahasa Melayu, saudara-saudara. Ya, artinya, aduh kasihan sekali sih. Ungkapannya seperti itu. Kasihanlah orang yang jatuh, tapi dia nggak punya teman. Karena manfaat untuk bermitra adalah kita mendapatkan asisten, kita mendapatkan pendamping. Kita mendapatkan orang yang berjalan melangkah bersama-sama dengan kita. Dan saudara-saudara, pengkhotbah ingin mengajarkan sebuah konsep bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini adalah baik dan adalah perlu untuk bermitra dengan Allah, untuk berjalan bersama dengan Allah, dan untuk mendampingi, didampingi oleh Allah. Ayat yang ke-11. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas atau dapat menjadi hangat? Saudara bermitra memiliki konsep tentang comfort, memiliki konsep tentang support, bukan sekedar dalam konteks assistance, tetapi dalam konteks untuk memberikan support, memberikan dukungan, memberikan kepada kita ketenangan dalam mengambil keputusan.
Kitab pengkhotbah adalah kitab hikmah. Dan saudara-saudara, karena itu pengkhotbah mengajarkan dan mengingatkan kepada kita, ambillah keputusan yang benar. Jangan mengambil keputusan yang sembarangan atau serampangan. Dan bagaimana cara kita mengambil keputusan dengan benar? Libatkan Allah. Libatkan Allah. Akuilah Tuhan dalam segala jalanmu, maka Ia akan menuntun setiap langkah. Saudara, kata menuntun setiap langkah dalam Proverbs, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Ya, maka Dia akan menuntun setiap langkahmu. Itu ternyata menggunakan kata ketika orang itu berjalan. Dan ketika jalannya itu mulai belok, maka ada sesuatu tindakan, satu dorongan untuk mengarahkan langkah itu kembali menjadi lurus. Kadang-kadang kita perlu mendapatkan perlakuan atau treatment seperti itu. Kalau kaki kita itu bentuk jaringan normal, maka kita tidak membutuhkan support. Tapi kalau muncul banyak, Anda tahu banyak, ada tonjolan gitu ya di jempol, biasanya di pinggirannya jempol, maka Anda akan diberikan sebuah alat. Anda akan diberikan sesuatu untuk mendorong bagian itu masuk. Dan itu sakit. Itu tidak nyaman. Kalau Anda pakai itu ketika tidur, Anda bisa bangun malam-malam, starter gitu ya. Dan berusaha untuk melepaskan itu. Kenapa? Karena tidak nyaman. Tetapi itu perlu untuk mendorong bagian ini dan meluruskan kaki supaya menjadi sehat. Inilah kata yang dipakai untuk, dan Ia akan meluruskan jalan. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Lupa katanya comfort. Kenapa kok ini bicara soal sesuatu yang membuat gak nyaman? Saudara, comfortnya itu bukan kepada aksinya, tapi kepada end result. Ketika kita bicara tentang kenyamanan dalam iman Kristen, dalam mengikut Tuhan, saudara, siapa di sini yang berani angkat tangan bahwa hidupnya tidak pernah punya masalah? Ada nggak yang berani mengatakan kalau ketika saya beriman kepada Tuhan, maka jalan itu selalu jalan tol, lurus, nggak pernah ada lampu merahnya? Bisa nggak kita angkat tangan dan mengatakan amin? Sesuai pada kenyataannya, Anda dan saya menghadapi pergumulan. Tapi buah dari pergumulan, ketika kita menoleh ke belakang, kita menyatakan seperti Yusuf. Kejadian pasal 50 ayat 20. Engkau mereka-rekakan yang jahat kepadamu, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipanggil, terjemahnya lebih baik, sesuai dengan rencana. Nothing happens in our life by accident. Tidak ada satupun dalam hidup keimanan kita yang terjadi di luar pengetahuan kita. Tidak pengetahuan Allah. Dan ketika kita bergumul, itu adalah tindakan Allah untuk meluruskan langkah kehidupan kita. Yang ketiga, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara-saudara, Alkitab menegaskan tentang pentingnya memiliki mitra dalam kehidupan. Karena itu akan membantu kita untuk bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. It will help in our defense in facing the struggle of life. Akan menuntun kita untuk memiliki kekuatan dan diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Jadi bagaimana cara kita bisa hidup sebagai mitra Allah? Saudara-saudara, pengkhotbah memberikan kepada kita 3 hal. Yang pertama, ada seorang sendirian yang tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya. Ia berlelah-lelah, ayat 6. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa? Aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Untuk siapa kita bekerja keras dan kita berupaya untuk menahan diri dari sesuatu yang bisa mencelakakan kita? Untuk siapa?
Sesudah manfaat dari bermitra sebenarnya dijawab dengan pertanyaan ini yang diajukan oleh pengkhotbah, yaitu untuk siapa Anda hari ini hidup. Ketika kita bermitra dengan Allah, maka kita akan menemukan makna, maksud kehidupan. Ketika kita bekerja, ketika kita berlelah-lelah, ketika kita bersusah payah, sekalipun kehidupan tidak ideal, seperti kacamata di luar. Di sini gambarannya adalah seorang yang sendirian, tidak punya anak laki-laki, artinya tidak punya masa depan, atau saudara laki-laki, atau orang yang mendukung dia, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk terus bekerja, terus berlelah. Kenapa bisa demikian? Karena Allah yang memberikan kekuatan kepada dia. Maka manfaat menjadi mitra Allah, hidup sebagai mitra Allah berarti terus bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, berjual lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jernih payah mereka. Saudara, satu hal yang dijanjikan oleh Alkitab adalah janji Tuhan Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalimat ini artinya tidak pernah dan tidak mungkin seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang menjadi mitra Tuhan akan hidup dalam kesendirian. They may be alone, but they never lonely. Mereka mungkin sendiri, tapi mereka tidak pernah sendirian. Kenapa? For I am with you always, until the end of time. Ada pertolongan penyertaan Tuhan. Hidup sebagai mitra Allah artinya mengakui Allah hadir dalam hidup. Mengakui Allah ada terlibat dalam hidup kita. Mengakui Allah tidak pernah berhenti untuk menggenapkan dan menggenapi janji kepada kita. Yang ketiga, hidup sebagai mitra Allah artinya bila mana seorang dapat dialahkan, ayat 12. Dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara perhatikan lagi ayat ini sekali lagi. Ayat 12 ya. Ada yang menarik. Bila mana seorang dapat dikalahkan. Kalau satu orang itu dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Oke, masuk akal? Masuk akal karena satu pasti kalah dengan yang 2. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dari mana yang 2 bisa jadi 3? Kalau 1 ke 2 itu masih masuk akal, saudara-saudara. Ada yang mengajak teman, begitu ya. Tapi kenapa kesimpulannya adalah tali 3 lembar? Kenapa tidak menggunakan kata tali 2 lembar? Tidak mudah diputuskan. Saudara-saudara, jawabannya adalah karena ketika kita percaya kepada Tuhan, the head of the house is God Himself. Selalu ada ketersediaan Tuhan, selalu ada kehadiran Tuhan, selalu ada kenyataan Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Maka hidup sebagai mitra Allah artinya manusia menyadari fitrahnya Dia. Manusia menyadari kodratnya Dia. Manusia menyadari hakikatnya Dia. Every single human being, every single Christian go back to their very nature that is created in the image of God. Kita kembali pada hakikat dicipta sebagai atau menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kita dapat hidup menyadari kehadiran Allah, menyadari maksud kehadiran kita di dunia, keberadaan kita di dunia, menyadari apa yang kita lakukan, kita kerjakan untuk kemuliaan.
Bagaimana cara kita bisa menyadari hidup ini berarti? Mari kita kembali kepada pertanyaan, apakah kita ini cuma sekutunya Tuhan, cuma kumpul-kumpul, cuma menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, atau kita adalah mitra kerja Tuhan, partner kerja Tuhan, yang menyadari goal yang sama, tujuan yang sama. Tadi Pak Wiri dengan baik mengungkapkan sudah 30 tahun SBY berdiri. Pertanyaannya, goalnya sudah sama, tujuannya sudah sama. Kalau ini semuanya sama, saudara-saudara, maka Anda dan saya adalah mitra dalam pekerjaan. Jadi mana yang Anda pilih? Hidup sendiri, hidup sebagai temannya Tuhan, hidup sebagai sekutunya Tuhan, atau hidup sebagai mitra dari Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersandar di dalam kelemahan kami, di dalam ketidakberdayaan kami, di dalam kebutuhan kami. Bapak, kami bersandar kepada-Mu. Pimpin dan sertai kami. Tolong kami untuk kami mengakui kami adalah ciptaan Tuhan, bukan hasil terusan dari binatang atau rekayasa dari makhluk angkasa. Kami adalah ciptaan Tuhan yang dipakai, yang dipanggil, yang hidup untuk kepentingan dan kemuliaan. Ajar kami ya Bapak, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami boleh memuliakan Tuhan dalam setiap detik kehidupan kami. Karena kami tahu ya Bapak, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa. Tolong kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia. Kami berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya pada. Amin.